Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di hari Senin seperti biasanya. Kali ini adalah tanggal 27 November. Dan pembahasan weekly market outlook minggu ini adalah dari tanggal 27 November sampai dengan tanggal 1 Desember pada hari Jumat nanti. Kita sudah di akhir bulan dari November. Dan untuk minggu ini saya akan membahas beberapa market. Ya, ada request dari teman-teman di Instagram, sosial media, yang dimana mereka minta request adalah Dow Jones. Ya, jadi saya akan bahas US 30 juga dan Nasdaq, walaupun personally saya nggak trade ini. Oke, tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang udah request, thank you. Ya, jadi kan saya bahas ya US 30 dan Nasdaq ya. Yang pertama adalah ini down, corrective pattern, jadi ini membentuk expanding flat, dan next yang bakal terjadi saya expect adalah down. Oke, di sini saya juga udah tandai. Ini adalah zona order block yang dimana saya menandai di sini bakalan ada major reaction saya expect untuk to the downside. Oke, yaitu dimulai dari area 2030 sampai dengan 2081. 2081 itu adalah harga high tahun ini ya di bulan Mei kemarin. Oke, jadi 2030, 2056, ya 2030-an ini adalah area yang dimana kita harusnya sudah start untuk incer posisi jual. Oke, that's why saya tandai di sini. Ini adalah expanding flat dan ini harga sekarang 2010 sudah break daripada pullback di sini. A, ini B, C untuk another down. Oke, jadi next saya expect adalah downtrend ya atau pullback terjadi ya, impulse down terjadi. Oke, itu dimulai dari area 2030. Nah, invalidasi untuk skenario ini adalah harga di atas 2081. Nah, jadi ada beberapa strategi yang mungkin saya bisa share untuk bisa entry di market ini yang agar tidak terlalu besar risknya. Yang pertama adalah once ketika harga hit 2030-an kita boleh sell, stop loss adalah di atas 2081. Nah, permasalahan adalah ini adalah 500 pips. Nah, buat teman-teman yang trading, pastikan 500 pips ini apabila kalian in di market, ya kalian incar sell di sini. Kalaupun ini terjadi adalah maksimum 2% daripada total dana kalian, equity kalian, ya maksimum 2%. Ya resikonya, itu yang pertama. Jadi kalian atur sendiri lotnya. Kalau kebesaran berarti kalian kecilin lotnya. Kalau kalian mau sell di 2030. Atau kalau harganya bergerak naik terus, ya maka berikutnya adalah 2056. Ya, atau ini ada disebut juga zona premium 2056 kalian bisa sell, stop lossnya adalah di atas sini. Oke, jadi maksimum adalah 2%. Ini adalah maksimum 2% ya. Oke, atau apabila kalian ragu daripada kalian menganggap ini adalah nebak-nebak, oh di sini nanti saya sell 2%. Saya nggak cocok kalian rasa, atau di 2056 kalian nggak tahu apakah dia pullback apa enggak, dan sejujurnya juga nggak ada yang tahu dia bakal pullback apa enggak. Yang bisa kita lakukan adalah kita manage trade kita agar resikonya adalah memang resiko yang kita bisa afford atau kita bisa terima. Oke, jadi kalau kalian sell 2030 atau 2056, maksimum itu risknya kalau dia break high di sini adalah 2% daripada total risk kalian, total equity kalian, ya risknya adalah sebesar 2% maksimal. Oke, nah next kita bisa tunggu ketika harga dia udah masuk ke zona ini, ya zona biru ini 2030 sampai dengan 2081. Kalau kalian melihat candle engulfing seperti ini, dia break seperti ini, engulfing seperti ini, maka kalian boleh enter. Kenapa? Karena ini adalah candle engulfing menandakan market memang sudah akan berbalik arah, ya. Oke, contohnya di sini, dia break high di sini, kemudian engulfing di sini. Kalian kalau sell di sini, pembukaan berikutnya 2016, stop loss-nya adalah di atas high engulfing ini. Jadi itu lebih kecil, secara pips itu lebih kecil. Jadi dua strategi saya kasih, kalian boleh enter ketika di sini atau di sini, stop loss di sini 2081. Oke, 2030, 2056 kalian boleh enter sell, stop loss 2081, dan ini harus maksimal adalah 2% daripada total equity kalian, risknya. Oke, atau yang kedua adalah kalian ketika harga hit area ini ya terjadi engulfing baik di candle contohnya 1 hari atau 4 jam, kalian boleh enter dengan stop loss nantinya adalah di atas engulfingnya, candle engulfingnya. Contohnya saya kasih adalah seperti ini. Oke, ini engulfing, kita enter di sini ya, kita enter di sini misalkan
Ini engulfing kan close-nya 2015, besoknya 2016. Kita enter, dia sempat naik tapi dia nggak hit stop loss dan harganya drop. Oke, itu adalah cara kedua enter yang bisa kalian consider pakai untuk minggu ini. Oke, dari market gold ya, kita akan beralih ke market oil seperti biasa. Dan kesimpulannya sekali lagi ini adalah saya expect downtrend ya. Saya expect harga akan drop. Oke, dari market gold kita beralih ke market US oil. Oke, untuk market US oil saya jelaskan dulu seperti begini yang saya lihat. Impulse, corrective pattern di sini. Oke, saya expect harga akan up. Nah, cuman harga ini masih keep extending terus ke bawah. Kenapa? Karena zona invalidasinya yaitu di 66784 masih cukup jauh, masih kurang lebih ada 800 pips. Nah, minggu ini saya juga tetap sama karena minggu ini ada news OPEC. Ya, ada news OPEC pada hari Kamis yang dimana saya lihat ini secara structure ready untuk push ke atas ya, untuk ready untuk push ke atas. Namun di sini saya akan lihat dulu ya pergerakannya sebelum sampai nanti hari Kamis itu gimana. Kalau harganya keep dropping, drop terus, apalagi kalau dia drop di bawah ini, ya di bawah low kemarin, low tanggal 16, ya low minggu lalu, oke, di bawah 7214, harganya drop terus di bawah sana, saya semakin optimis untuk ngambil posisi beli. Nah, cara saya entry gimana? Cara saya entry adalah begini nantinya. Saya akan taruh alert kalau harga drop di bawah ini. Lalu setelah itu saya akan perhatikan market dengan lebih fokus. Oke, once saya lihat minimal di chart 4 jam, ya minimal di chart 4 jam. Oke, ada candle engulfing seperti ini. Oke, ada candle engulfing seperti ini, maka saya akan buy. Oke, kenapa caranya begitu? Karena kalau saya enter sekarang, invalidasinya masih terlalu jauh. Ya, 66. Let's say kalau dia break di sini pun 7, ini adalah harganya 72 ya, 7214. Let's say saya buy di 71 pun, oke. Masalahnya adalah 71 ke 66 itu masih kurang lebih 500 pips. Ya, masih 500 pips. Masih terlalu cukup besar. Oke, kecuali kita kecilin lotnya. Jadi menurut saya untuk US oil dan market ini adalah cukup volatile. Jadi saya lihat ya, di sini juga saya nggak bisa spot adanya order block di sini ya, nggak kelihatan, beda dengan gold. Oke, jadi cara yang saya lakukan adalah kalau maka saya akan tunggu dia break low daripada sini, kemudian kalau terjadi engulfing ya, contohnya candle seperti ini, maka saya akan enter dengan stop loss di bawah engulfing, di bawah low engulfing ini. Jadi ini caranya kurang lebih sama seperti cara saya enter yang saya rekomendasikan untuk di gold, cara kedua tadi ya. Jadi once dia break low yang di sini, terjadi engulfing, kemungkinan besar saya akan entry. Oke? Ya, jadi kalau itu terjadi, harganya drop terus, terjadi sebelum hari Kamis, maka kemungkinan besar kita lihat hari Kamis, news akan buat ini terbang. Oke, kenapa? Karena ini secara structure ini udah ready untuk naik. Cuman level invalidasinya masih cukup jauh, jadi ada kemungkinan dia juga keep dragging to the downside sebelum push up. Oke, jadi untuk US oil kesimpulannya adalah saya akan prepare untuk buy once market break low di sini. Oke, jadi kalian jangan buy, katanya adalah buy kalau dia udah break low di sini. Terus kalian buy. Ini masih cukup jauh ya. Jadi kalau kalian buy tanpa ada engulfing dan lain-lain, maka invalidasi kalian harus di sini. Oke, jadi kalian boleh pilih ya. Jadi dari US oil saya akan masuk ke beberapa pair yang masuk dalam watchlist saya, yaitu ada GBP Swiss franc dan Swiss franc yen. Itu akan saya bahas dulu. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini saya minggu lalu saya katakan ini sudah rekor high dan saya incar untuk ambil posisi jual. Namun melihat pertimbangan pergerakan dari minggu lalu, saya lihat ini adalah kemungkinan masih bisa break high yang di sini. So that's why untuk minggu ini ya, atau kedepannya saya bakal incar posisi jual, dan saya belum in dari minggu lalu. Kenapa? Karena dari pergerakan yang ada ini menurut saya belum cocok untuk ambil posisi jual. Jadi dari pergerakan yang ada saat ini saya akan incar posisi beli apabila harga break di bawah low yang di sini 168697. Oke, 168697 ya. Once dia break low yang di sini, saya akan incar untuk ngambil posisi
beli untuk short term. Ya, untuk short term. Targetnya kemana? Targetnya adalah 169.30-an. Nah, permasalahan adalah di zona mana saya akan incar untuk ngambil posisi beli. Nah, zonanya ini saya bisa tarik dari VIP. Secara VIP adalah 167, 627, 61,8, 167, 627. Saya akan mulai perhatikan untuk jadi kotaknya dari sini ya. Di sini ada imbalance. Oke, dari sini. Ya, jadi once dia break di sini antara 168275 sampai dengan 16790-an atau 167627, tergantung dia gimana. Jadi ibaratnya kalau saya akan taruh alert di sini ya, once dia break 168266, saya akan lebih fokus perhatikan market ini karena dia sudah break low yang di sini, dan di sini adalah zona fair value gap ya, zona fair value gap di sini. Nah, atau di sini juga ada fair value gap ya, another fair value gap tuh di sini. Oke. Nah, nih, jadi ada dua zona. Jadi antara ini sampai dengan sini, dan sini sampai dengan sini. Nah, caranya gimana? Invalidasinya adalah di sini. Ya, invalidasinya adalah 16655. Jadi cara enternya gimana? Cara enternya, karena ini adalah 200-300 pips, cukup jauh. Cara enternya adalah once dia drop sampai daerah sini, kemudian dia bereaksi dengan kasih candle engulfing seperti ini, maka saya akan enter. Ya, dia kasih engulfing kayak gini, saya akan enter dengan stop loss di bawah engulfingnya. Oke, jadi contohnya kalau dia dari sini dia bereaksi ke atas, dia kasih candle seperti ini, saya akan ambil posisi buy setelah candle engulfing, stop loss di bawah low engulfing. Kalau dia zonanya di sini. Kalau dia bereaksinya zona di sini, maka stop loss saya adalah di sini. Karena kenapa? Ini 167, 166 kurang lebih 100 pips, ya tidak terlalu besar. Kalau masih di sini, saya akan cara enter saya adalah saya akan tunggu reaksi candlenya. Kalau dia ketika dia masuk ke area sini, lalu candlenya adalah dia kasih bullish engulfing, maka saya akan buy setelah candle bullish engulfing ini close, dan stop lossnya adalah di bawah low bullish engulfing. Itu yang pertama. Tapi kalau di zona ini ya, saya lebih prefer setelah hit zona ini saya boleh buy, stop lossnya di sini, atau saya mau tunggu bullish engulfing, stop lossnya di bawah ini. Oke, karena ini relatif dekat. Oke, jadi secara short term saya prefer untuk ngambil posisi buy ya, karena ini yang saya lihat ya, kemungkinan pattern ini yang saya lihat. Oke. Ya, expansion. Ya. Ini adalah salah satu corrective pattern favorit saya, expansion ya, yang menurut saya risknya lebih kecil dibandingkan corrective pattern lainnya. Oke, dari Swiss franc kita akan masuk ke GBP, Swiss franc yen ya, maksud saya Swiss franc yen, kita akan ganti ke GBP Swiss franc. Oke, ini adalah market GBP Swiss franc. Saya akan start untuk sell ketika harga break di atas 1.11225. Oke, harga high yang di sini. Stop loss-nya nggak terlalu jauh, 1.11537 di atas ini stop loss saya. Targetnya kemana? Targetnya adalah 1.1002 ya, 1.1 break low yang di sini. Ini target saya. Jadi saya masih expect ini market bergerak naik dulu. Once dia break high yang di sini, ya, ini nggak terlalu jauh, jadi saya nggak perlu nunggu engulfing. Kalau mau nunggu engulfing juga nggak apa-apa, tapi saya langsung aja, karena kenapa? Stop lossnya nggak terlalu jauh. Oke. Jadi kalau yang lebih suka sniper entry, ya nggak usah nunggu engulfing ya. Tapi kalau yang kalian mau nunggu akurasinya lebih tinggi, risk reward lebih bagus, kalian nunggu engulfing juga boleh ya, di candle 4 jam. Engulfing itu maksudnya candle seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Dia udah naik, lalu disusul dengan candle merah ya, candle seller yang dominan di sini. Contohnya seperti ini. Stop loss-nya kalau kalian enter pakai engulfing adalah di atas engulfing-nya. Oke, kalau saya once dia break high yang di sini, saya akan sell ya, karena dia udah bentuk expansion. Stop loss di atas ini. Oke, personally. Oke. Ya, jadi dari GBP Swiss franc
outlook-nya adalah sell. Tadi Swiss franc yen buy. Kita akan bahas ke dua indeks utama di US, yaitu US 30 atau Dow Jones. Oke, ini adalah market US 30 atau Dow Jones, di mana harga udah break high yang di sini 35.100, 90-an atau 100 saya anggap. Harga running 35.300-an, invalidasinya adalah 35.701 di sini, high yang di sini. Oke, ini adalah expansion yang terjadi. Oke, expansion juga. Ya, saya lebih prefer memang incar market yang expansion karena lebih high accuracy dan less risk ya, less alternate possibility. Oke, nah di sini saya akan kasih tahu, ini adalah dia udah kasih lihat ini dying momentum ke atas ya. Kenapa saya katakan dying momentum ke atas? Kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini kalian bisa lihat ini harga membentuk higher high ya. Namun ya, dia makin melapang, makin menyempit higher high. Di sini justru ya MACD-nya ini dia malah bentuk lower high. Oke, dying momentum ke atas. Ini yang saya maksud kemarin di postingan Instagram saya adalah one side is about to take control. Jadi one side yang dimaksud itu adalah seller. Jadi seller saya expect dalam waktu nggak terlalu lama bakalan take control dan kejatuhannya ini bisa masif, cukup besar. Minimal kita bisa expect dia break 34.000 low yang di sini. Dan nextnya adalah even yang di sini 32 ribuan. Oke, dan jangan expect ini terjadi dalam 1-2 hari, tapi bakalan bisa besar. Jadi kalau dari harga sekarang, cara entry-nya gimana? Cara entry-nya yang paling safe menurut saya adalah kalian ke chart daily. Kemudian kalian tunggu terjadinya engulfing. Ya, chart daily di engulfing itu menandakan biasanya ya big player itu udah enter the market. Oke, contohnya engulfing ya kayak gini. Oke, kalian enter, dia memang masih naik hari besoknya, tapi dia nggak pernah bisa break high di sini dan dia drop. Oke, jadi ini juga sama kalau terjadi engulfing di sini, artinya big player udah step in. Kalian boleh sell di pembukaan candle berikutnya, stop loss di atas engulfingnya, nggak perlu lagi di atas ini. Jadi risk reward kemungkinan besar bisa lebih bagus. Oke, jadi ini targetnya tadi saya sudah katakan. Pertama, target terdekat adalah di sini. Break yang low yang di sini 34.000. Lalu berikutnya adalah 32.300. Oke, medium term. Oke, sekarang saya akan beralih ke market satu lagi yang terakhir adalah Nasdaq. Itu adalah indeks saham teknologi di US dan patternnya ini sama. Huge drop is expected. Kita langsung ke sana. Oke teman-teman semuanya, ini adalah market Nasdaq ya, indeks saham teknologi US. Ini pattern yang saya lihat sama, expanding. Oke, dan harga saat ini sudah di atas daripada high ini A. Jadi ini adalah C untuk another drop. Oke, jadi di sini saya lihat ya buat teman-teman semuanya, yang saya lihat di sini adalah harga potensi untuk drop dan saya nggak expect untuk break high yang di sini. Nah, ada beberapa zona yang saya tandai, apakah dia akan bereaksi dari zona di sini untuk drop, kita nggak tahu, atau bahkan mungkin ini adalah konsolidasi untuk another high. Kalau untuk konsolidasi another high, maka kalian bisa sell dari 16.300-an sampai dengan 16.500-an, stop loss di atas 16.769 atau 770. Oke, itu zona invalidasinya, targetnya minimal adalah 12.900-an di bawah 13.950. Oke. Nah, cara paling safe untuk entry gimana? Ada beberapa cara. Pertama adalah, let's say ini adalah konsolidasi untuk another push up lagi, maka kalian bisa enter di sini, atau setengahnya di sini. Ini adalah 16.300-an, 16.500-an, setengahnya itu 16.400-an, stop loss di atas 16.769 atau 770. Oke. Jadi kalau kalian nggak cocok dengan alternatif pertama, maka alternatif berikutnya adalah ketika harga sudah sampai di sini dan dia bereaksi, kasih candle bentuknya seperti gini, engulfing, bearish engulfing,
maka next candle pembukaan kalian boleh sell dengan stop loss di atas high daripada bearish engulfing tersebut. Oke, jadi untuk market ini saya nggak banyak ngomong ya. Saya melihat kemungkinan besar kedepannya adalah drop ya, berdasarkan segala faktor fundamental di luar sana dicocokkan dengan structure ini cukup klop so far, dan saya nggak expect dia break high di sini. Oke, apabila dia break high di sini ya kita out. Oke, untuk resiko kalian bisa atur, saran saya adalah 1-2% daripada total equity kalian untuk plan yang ini. Oke, so I think that's it. See you all. Ya, all the best for your trade. Trade with care. Ya, perhatikan risk management kalian. Ya, 1-2% per trade ya, per trade ya, untuk setiap setup yang saya share pada hari ini, dan semoga membantu teman-teman semuanya dalam trading agar kalian trading itu juga tidak nebak-nebak. Thank you all. See you again soon. Bye bye.